sekarang adalah mencari pasangan Pak Anies. Ya. Dengan restu pimpinan, saya akan pastikan Pak Prabowo juga legowo. Saya juga dapat dari pimpinan di pemerintahan juga memberikan restu. Ya kalau nanti takdirnya dengan Bang Sandi mungkin aja. Pak Saihu waktu ke rumah bersama Al Muzamil kan, beliau menjajaki untuk mencari calon wapresnya Anies. Prosesnya sudah jalan, pada waktunya nanti akan diumumkan. Yang jelas bukan sore ini. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa diam seribu bahasa ketika ditanya soal kesediaannya menjadi cawapres Anies Baswedan. PKS dan juga Nasdem yang melirik Ibu untuk bisa mendampingi calon yang sudah mereka usung ini sementara adalah Pak Anies Baswedan. Pendapat Ibu? Jadi saya ingin sampai hari ini saya ingin maksimalkan untuk menjalankan mandat sebagai Gubernur Jawa Timur. Banyak tokoh nasional ogah jadi cawapres Anies Baswedan. Yusuf Dumdum ungkap penyebabnya. Pemberani demi rakyat. Tetapi apapun maka dua patokannya, satu menambah elektabilitas dan kedua punya chemistry kerja sebagai duit tunggal. Nanti kalau saya ngajak ke situ saya malah merusak demokrasi kalau yang satu keluar karena Anda ngajak saya akan bisa oleh sebab sebuah figur yang sebangun, sejalan yang sejauh ini tidak lari, tidak jauh-jauh dari yang menjadi kehendak dari publik. Karena yang curang sekarang orang di bawah tuh pakai eceran, bukan pemerintah tapi bukan rekayasa pemerintah. Prabowo menyebut jika cawapres Anies adalah orang di lingkaran Jokowi, maka akan ada dampak terhadap perubahan sikap Jokowi terhadap pencalonan Anies. Oleh sebab itu saya minta Bapak jaga koalisi. Saya bilang begitu kepada Ketua PKS, jaga koalisi, jangan ngajak saya ke dalam agar tidak pecah. Kalau saya ke dalam nanti pecah malah karena ada yang tidak setuju, ada yang ini gitu kan. Jadi sebuah kombinasi yang kami pandang ini adalah Tunggal yang kami persembahkan untuk negara dan bangsa ke depan. Karena selama pemilu Orde Baru, Orde Reformasi ini selalu ada kecurangan. Memberikan posisi cawapres kepada orang di sekitar koalisi pemerintahan saat ini diharapkan bisa berdampak pada perubahan sikap dari Presiden terhadap pencalonan Anies sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem, tutur dia. Kami datang dengan satu pengertian, Pak Prabowo adalah calon presiden kita. Kalau Orde Baru saya bilang yang curang dari atas, ABG, ABRI, birokrasi dan Golkar itu mengatur kemenangan sejak setahun sebelumnya udah selesai pemilu itu. Penggiat media sosial Yusuf Dumdum mengungkapkan penyebab banyak tokoh nasional tidak mau menjadi calon wakil presiden dari bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan. Pasalnya dalam catatan Yusuf Dumdum, setidaknya terdapat 5 tokoh nasional yang menolak menjadi cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Mengapa banyak sekali tokoh nasional yang menolak untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan? Kan itu pertanyaannya. Bahkan dalam catatan saya, setidaknya ada 5 tokoh nasional yang menolak tawaran untuk menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan, bebernya. Tokoh-tokoh tersebut yaitu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Kemenparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, Putri Presiden keempat Gus Dur yaitu Yeni Wahid dan mantan Panglima TNI Andika Prakasa. Pertama yang menolak itu adalah Gubernur Jawa Timur saat ini, yaitu Khofifah Indar Parawansa. Kedua ini adalah sosok Menko Polhukam Mahfud MD, ketiga Sandiaga Uno, keempat Yeni Wahid, dan kelima Andika Perkasa. Ungkapnya dikutip WE Newsworthy dari YouTube 2045 TV, Kamis 27 Juli. Memang bisa dibilang ya, kubu Anies Baswedan ini sedang kebingungan kalau menurut saya. Sekarang coba bayangkan saja, hampir semua tokoh yang ditawari maju sebagai cawapres Anies Baswedan ini mereka selalu menolak. Dan hal ini semakin menyimpulkan bahwa posisi Anies Baswedan adalah kartu mati. Harus diakui bahwa sulit bagi Anies Baswedan untuk bisa terus bersaing dengan dua calon teratasnya, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, tandasnya. Diketahui sebelumnya sosok calon wakil presiden Anies Baswedan mulai terkuat. Namun bukan nama-nama unggulan seperti Khofifah Indar Parawansa dan Yeni Wahid, tetapi sosok ini. Makanya kita tidak pernah berbicara tentang AHY. Kalau ditanya AHY, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berpeluang
sangat besar, ungkap Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali seperti dikutip Kamis 26 Juli. Yang paling utama, tetapi perkembangan 1-2 hari ke depan tidak menutup kemungkinan ada nama kejutan. Antara lain bertanya, Pak Mahfud bersedia enggak? Enggak, saya bilang. Tadi sudah dibilangnya dikutipnya surprise. Kalau diceritain sekarang nggak surprise lagi, benar. Yang kami sampaikan adalah kalau mau menang, Anies AHY. Yang namanya AHY adalah faktor wakil presiden kejutan. Saya kira kalau AHY nggak kejutan. Kesepakatan kita bersama, the sooner the better. Kenapa? Waktu kampanye kita pendek. Nah sekarang enggak, semua boleh berimprovisasi, berkampanye, termasuk nyuap, termasuk curang gitu. Memang akan sangat mengejutkan apabila bakal cawapres pendamping Anies merupakan figur di sekitar pemerintahan saat ini, bisa menteri di kabinet Presiden Jokowi atau karena di koalisinya Bapak itu Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS itu punya ada yang calonnya dari partainya sendiri nanti. Bagi Jokowi itu jelas bahwa siapapun nanti yang jadi presiden adalah mereka yang harus setarikan nafas dengan Jokowi, melanjutkan semua legasi Jokowi. Untuk memastikan kelanjutan proyek-proyek. Kami sangat khawatir ketika presiden yang juga kepala pemerintahan dan juga kepala negara secara gamblang, secara lugas, secara tegas akan cawe-cawe. Rakyat butuh pemimpin yang paham, yang ngerti. Sementara itu, AHY mengatakan cawapres yang akan diusung oleh Koalisi Perubahan akan serahkan langsung oleh Anies Baswedan. Anies merupakan cawapres yang diusung oleh Koalisi Perubahan, yaitu antara lain Partai Nasional Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Kita konsisten untuk memberikan mandat itu kepada Anies Baswedan untuk memilih siapa cawapresnya. Namun kewenangan yang diberikan dan siapa yang ditunjuk itu harus bisa dijelaskan secara empiris, secara saintifik, mengapa memilih seseorang, tuturnya. Soal dirinya yang disebut-sebut jadi cawapres terkuat Anies, AHY bilang dirinya adalah pribadi yang optimistis dan selalu mempersiapkan diri untuk hasil yang terbaik. Insya Allah, saya adalah orang yang selalu optimistis dan ingin terus mempersiapkan diri. Saya merasa harus terus bekerja keras, karena kita tidak hanya ingin berlayar, tapi ingin menang. Kata AHY saat ditemui di sebuah kafe di sekitar Kota Baru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta pekan lalu. Oleh karena itu, kata AHY, performance harus ditingkatkan. Semakin baik diterima oleh masyarakat, semakin jelas narasi juga yang harus diperjuangkan. Substansinya harus jelas, tuturnya. Dalam pertemuan di Yogyakarta itu, AHY juga menyinggung soal berbagai hasil survei yang menempatkan namanya dalam jajaran teratas figur pendamping Anies di Pilpres nanti. Baginya itu menjadi sebuah modal dasar. Kalau tadi disampaikan pada sejumlah lembaga survei yang memotret pasangan ini juga punya kans yang baik, saya pikir pertama harus kita nilai atau tempatkan sebagai sebuah potensi, sebuah modal dasar, ujarnya. Kendati demikian, bagi AHY, hasil survei tersebut tak berarti apa-apa jika waktu coblosan nanti tak mampu mendulang suara yang signifikan. Kita kan nggak mau hanya unggul di survei, kita ingin benar-benar unggul di lapangan, artinya survei itu terkonversi menjadi suara real rakyat di TPS-TPS, kata AHY lagi.